Oke, kita lanjutkan yang nomor 6 dari kapasitor nonpolar, yaitu R kapasitor, kapasitor udara. Kapasitor udara. Sebentar. R is used as dielectric in air capacitor. Jadi bahan dielektriknya yaitu udara. Jadi ini bahan dielektriknya udara. The conductive metal are separated by an air gap. Jadi logam konduktif atau plat logam yang ada di samping-samping itu dipisahkan oleh udara, celah udara. Jadi bahan dielektriknya udara ya. Selanjutnya, there are fixed capacitance R kapasitor. Jadi ada kapasitor fix yang menggunakan bahan dielektrik udara, kapasitor menggunakan bahan dielektrik udara. Begitu juga ada variabel R kapasitor, ada yang variabel, tapi yang kita bahas sekarang adalah yang fix. Untuk yang variabel sudah dibahas pada video-video sebelumnya. It can be used in tuning radio circuit. Jadi kapasitor ini dapat digunakan pada rangkaian radio, and can also be used in circuit where low losses are required. Jadi kapasitor ini juga bisa digunakan pada rangkaian-rangkaian di mana dibutuhkan rugi-rugi yang rendah atau losses atau rugi-rugi yang rendah. Oke, kita lanjutkan setelah R kapasitor, kita lanjutkan yang terakhir nomor 7 yaitu glass kapasitor. Kapasitor yang bahan dielektriknya terbuat dari kaca. Nah ini ada keterangannya, glass is used as dielectric material. Jadi kaca digunakan sebagai bahan dielektrik pada kapasitor ini ya. And this type of capacitor cost high. Jadi kapasitor ini biayanya tinggi atau harganya tinggi. This type has relatively low capacitance value. Jadi kapasitor ini memiliki nilai kapasitansi yang low, yang rendah. Range-nya, kisarannya antara fraction of picofarad up to 2000 picofarad. Jadi untuk nilainya berkisar sepersekian picofarad, sepersekian ya, nggak sampai 1 pico ya. Sepersekian picofarad sampai 2000 picofarad. 2000 picofarad kalau kita konversi kurang lebih 2 nanofarad. Jadi sepersekian PF sampai 2 nanofarad ini kecil sekali ya nilainya. Nah, selanjutnya, tapi it can be used in high power application circuit. Jadi walaupun nilainya kecil ya, kapasitor ini dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi rangkaian yang high power. Jadi elektronika daya high power. Where the circuit need high temperature zone, di mana rangkaian-rangkaiannya membutuhkan atau rangkaian-rangkaiannya terletak pada daerah bersuhu tinggi. Jadi rangkaian-rangkaian itu diletakkan pada tempat-tempat yang suhunya tinggi di industri, salah satunya ya, yang memiliki suhu tinggi karena banyak mesin di sana, atau bahkan di industri-industri peleburan baja, peleburan logam seperti itu, dia memiliki suhu-suhu yang tinggi. Selanjutnya dia juga bisa digunakan pada rangkaian-rangkaian yang memiliki toleransi tinggi. Jadi membutuhkan toleransi tinggi. Contohnya rangkaian-rangkaian yang toleransi tinggi biasanya rangkaian instrumentasi, dia memiliki toleransi yang tinggi. Seperti itu. Terus di sini disebutkan there are many advantage of the glass capacitor, such as yang pertama yaitu dia memiliki temperatur koefisien yang rendah. Ya pasti sudah ya, temperatur koefisien rendah, dia tidak terpengaruh atau tidak mudah terpengaruh oleh perubahan temperatur. Yang kedua, these are noise free capacitor. Ini keunggulannya atau keuntungannya ya, dia
kapasitor yang tidak menghasilkan noise. Selanjutnya, they produce high quality output with low loss. Jadi outputnya dia memiliki atau menghasilkan output yang baik, yang bagus dengan losses atau rugi-rugi yang rendah. They have capability of handling high operating temperature. Jadi kapasitor ini bisa menghandle atau mengatasi atau menghandle lebih tepatnya ya temperatur yang tinggi. Jadi pada saat dioperasikan pada temperatur tinggi, kapasitor ini tetap stabil dan bagus performanya. This capacitor can handle large RF current. Kapasitor ini juga dapat menghandle arus radiofrekuensi yang besar. Jadi di radiofrekuensi ini ada arus-arus yang besar, dia dapat menghandle kapasitor ini. Adapun aplikasi-aplikasinya pada kapasitor glass ini adalah dia digunakan pada rangkaian yang terletak pada daerah temperatur tinggi. Jadi saya sebutkan tadi ya, di industri-industri terutama mungkin di peleburan baja atau peleburan logam, dia temperaturnya tinggi, maka jika dibutuhkan rangkaian-rangkaian yang membutuhkan kapasitor, maka kapasitor ini bisa digunakan. Jadi bentuknya seperti yang ada di sebelah kanan. Use in circuit that need high Q, ini hubungannya dengan RF ya. Rangkaian RF seperti yang ada di kapasitor Mika sebelumnya. Nah, kalau kapasitor memiliki high Q ini, dia berarti nilai ESR-nya sangat rendah. Nah, dengan nilai ESR sangat rendah ini, dia bisa meminimalisir atau mengurangi thermal noise. Thermal noise, hubungannya dengan thermal noise juga. Noise. Nah, dengan bisa mengurangi thermal noise, maka nilai SNR, signal to noise ratio, dia bisa ditekan nilainya. Jadi seperti itu. Use in high power handling circuit, jadi digunakan pada daya yang tinggi. Rangkaian ini pada rangkaian daya yang tinggi. Use for circuit that need high tolerance, jadi digunakan pada rangkaian-rangkaian yang memiliki atau membutuhkan toleransi tinggi. Nah, itu untuk penjelasan kapasitor glass atau kaca. Jadi untuk pembahasan kapasitor kaca cukup pada sampai poin ke-7 ini, yaitu glass kapasitor. Nah, itu termasuk yang non-polar kapasitor. Ada 7 tadi ya. Selanjutnya yang fixed kapasitor dan termasuk yang polar atau kapasitor polar itu dibagi 2 ya nanti ya. Akan dibahas pada video selanjutnya.